Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan belajar matematika umum kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maisaroh, saya guru matematika MAN 1 Nganjuk. Nah, untuk kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan dan menghitung berbagai ukuran penyebaran data. Yang kedua, siswa mampu menerapkan konsep ukuran penyebaran data dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data, di mana ukuran penyebaran data ini adalah salah satu materi yang ada di statistika. Nah, ukuran penyebaran data adalah nilai yang menggambarkan sejauh mana data cenderung menyebar atau menyimpang dari ukuran pemusatan data. Nah, nanti kita akan belajar dua macam ya, yaitu ukuran penyebaran data tunggal dan ukuran penyebaran data kelompok. Nah, untuk kali ini kita hanya belajar ukuran penyebaran data tunggal. Yang kita pelajari adalah jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, simpangan baku atau deviasi standar, dan yang terakhir adalah koefisien variasi. Nah, untuk yang pertama jangkauan itu sendiri adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Rumusnya R sama dengan X max dikurangi X min. R di sini adalah jangkauannya, X max adalah nilai data terbesar, X min adalah nilai data terkecil. Selanjutnya, jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Biasanya disimbolkan dengan H besar. Jadi H besar sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3 ini adalah kuartil ketiga, Q1 ini adalah kuartil pertama. Selanjutnya, simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah kali jangkauan antar kuartil. Jadi simpangan kuartil ini adalah setengahnya ini ya, setengah dari jangkauan antar kuartil. Q_D sama dengan setengah kali H. Karena H ini adalah Q3 dikurangi 1, maka Q_D sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Selanjutnya, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau SR adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data atau XI dengan nilai rata-rata atau X bar dibagi dengan banyaknya data atau N. Jadi rumusnya ini SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan N, atau nah yang ini adalah nanti kalau ada data tunggal muncul dengan frekuensi tertentu atau bisa dinamakan data tunggal yang berbobot. Rumusnya adalah SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, FI dikalikan dengan harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan N. Untuk ragam atau variansi, rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N, atau yang sebelah kanan ini adalah data tunggal yang berbobot, S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, FI dikalikan XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N. Nah, selanjutnya adalah simpangan baku atau deviasi standar. Simpangan baku itu adalah akar dari ragam atau variansi. Nah, yang sebelumnya tadi. Jadi ini S adalah akar dari S kuadrat. Nah, ini akar dari yang sudah kita bahas di sebelumnya tadi. Selanjutnya adalah koefisien variasi. Rumusnya adalah S dibagi dengan X bar dikalikan 100%, di mana S ini adalah simpangan baku, X bar adalah rata-rata hitung. Nah, selanjutnya untuk contoh soal. Nah, ini ada soal
data tunggal. Diketahui data 75887787958 yang ditanya adalah nilai dari jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku, dan koefisien variasi. Nah, sebelum kita mencari tadi, kita harus mengurutkan datanya dulu ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini yang terkecil adalah 5, yang terbesar ada 9. Nah, ini sudah data, sudah diurutkan. Nah, ini N ini adalah banyaknya data. Banyaknya data ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini berarti banyaknya data ada 12. Nah, kita kan tadi akan mencari jangkauan antar kuartil, maka kita akan mencari kuartil pertamanya dulu. Jadi, kuartil pertama, untuk mencari kuartil kemarin sudah kita bahas, yaitu rumusnya nilai data ke I N plus 1 dibagi 4 itu untuk data yang genap ya. Jadi karena ini di sini datanya genap, maka kita pakai ini. Jadi kalau Q1 berarti nilai data ke 1 dikalikan 12 ditambah 1 dibagi dengan 4. Nah, 1 kali 12 dibagi 4 itu 3. 1 kali 1 dibagi 4 itu 1/4. Nah, karena di sini hasilnya bukan bilangan bulat, maka kita pakai interpolasi linear seperti ini. Jadi data ketiga ditambah 1/4 kali data setelah data ketiga, yaitu data keempat, dikurangi data ketiga. Nah, data ketiganya berapa? Kemarin banyak ya yang langsung jawabannya 3 1/4 gitu. Jadi bukan seperti itu, yaitu baru letak datanya, belum nilai kuartilnya. Nah, ini data ketiganya, ini kita hitung di sini. Data 1, kedua, dan ketiga. Nah, data ketiganya adalah 6. Ini kita tulis 6. Terus ditambah data ke 1/4 kali data keempat. Data keempatnya adalah 6. 6 dikurangi 6 sama dengan, nah ini 0. Jadi jawabannya 6 ya. Terus untuk Q3-nya, nilai data ke 3 kali 12 ditambah 1/4. 3 kali 12 itu 9. 3 kali 1/4, 3/4. Jadi data ke-9 ditambah data ke-3/4 kali ini. Data ke-10 dikurangi data ke-9. Data ke-9-nya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti 8 ya. Data ke-9-nya 8. 3/4 dikalikan data ke-10-nya ini juga 8. Dikurangi 8 sama dengan ini hasilnya 8. Atau dengan cara lain, itu ini nanti kan ini datanya ada 12, kita bagi dengan 4. Kita bagi dengan 4, jadi hasilnya nanti ini kan 3. Ini 3, terus ini 3. 12 bagi 4 kan 3, berarti 3. Ini 3, terus ini juga 3. Nah, untuk Q1 berarti yang sebelah sini. Nah, ini Q1-nya. Q1-nya di sini. Ini kedua, dan ini yang Q3. Karena ini sama, ya udah langsung jawabannya 6. Nah, ini 6. Terus ini Q2-nya jawabannya 7. Terus Q3-nya langsung 8 karena ini kebetulan sama ya. Terus untuk selanjutnya yang dicari tadi adalah jangkauan. Jangkauan atau range rumusnya adalah X max dikurangi X min. X max adalah data yang terbesar. Di sini adalah 9. X min adalah data yang terkecil adalah 5. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Selanjutnya jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil tadi rumusnya adalah H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3-nya sudah kita cari 8, Q1-nya adalah 6, jadi 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Selanjutnya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil tadi adalah setengahnya jangkauan antar kuartil. Jadi setengahnya 2 adalah 1. Nah, untuk selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata. Nah, sebelum kita mencari simpangan rata-rata, kita mencari dulu rata-ratanya atau X-bar-nya. Nah, ini kita X-bar-nya
saya buat seperti ini ya. Ini karena 5-nya ada 2, berarti 2 kali 5, 6-nya ada 2, ditambah 2 kali 6, 7-nya ada 3, ditambah 3 kali 7, 8-nya ada 4, ditambah 4 kali 8, ditambah 9, dibagi dengan banyaknya data. 84 dibagi 12 sama dengan 7. Selanjutnya, untuk mencari simpangan rata-rata, kita mencari ininya dulu. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, Fi dikalikan harga mutlak XI dikurangi X bar. Jadi 2 kali XI datanya 5 dikurangi 7, 7 ini adalah rata-ratanya, ditambah 2 ini frekuensinya 6, datanya kan 6, 2 kali harga mutlak 6 dikurangi 7, ditambah ini ada 3, berarti 3 kali 7 dikurangi 7, ini datanya 7, 7 ini dikurangi 7, ini dapatnya dari X barnya, ditambah 4 kali 8 dikurangi 7, ditambah data yang terakhir 9 dikurangi 7. Jadi 2 kali 2 nih, 5 dikurangi 7 itu adalah negatif 2. Negatif 2 kalau di harga mutlakan jadinya 2 ya. Jadi 2 kali 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 0 ditambah 4 kali 1 ditambah 2. Jadi hasilnya 12. Jadi simpangan rata-ratanya ini tadi hasilnya sudah kita hitung, 12 dibagi yang ini adalah jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya ini kan 12. Jadi 12 dibagi 12 sama dengan 1. Lanjut, kita mencari ragam data. Nah, sebelum mencari ragam data, kita mencari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, Fi kali Xi dikurangi X bar kuadrat. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, cuma ini dikuadratkan ya. Jadi sama 2 di sini karena frekuensi 5 ada 2, 7 di sini karena rata-ratanya 7, terus dikuadratkan ditambah 2 kali 6 dikurangi 7 kuadrat dan seterusnya. Hasilnya 2 kali 5 dikurangi 7, 2 kuadrat, 4, 2 kali 4 ditambah 2 kali 6 dikurangi 7 min 1 kuadrat 1, jadi 2 kali 1 ini 3 kali 0, 4 kali 1 ditambah 9 dikurangi 7 itu 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi ini kalau kita jumlah hasilnya 18. Jadi ragam datanya 18 ini tadi dibagi banyaknya data ada 12. Jadi 18 dibagi 12 sama dengan 1,5. Selanjutnya kita mencari simpangan baku. Simpangan baku itu adalah akar dari ragam atau variansi yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi langsung aja akar 1,5. Hasilnya 1,2. Nanti di tugasnya nanti tidak usah dihitung ya, langsung akar 1,5 gitu aja. Kalau tidak bisa disederhanakan, bisa seperti ini aja. Kalau bisa disederhanakan dalam bentuk paling sederhana, tidak usah menggunakan kalkulator. Terus untuk koefisien variasinya adalah S dibagi X dikalikan X bar ya, ini kali 100%. S-nya ini ada 1,2 dikalikan X bar-nya tadi 7. Jadi 1,2 dibagi 7 dikalikan 100% adalah 17,14%. Jadi koefisien variasinya sudah ketemu. Demikian penjelasan dari ukuran penyebaran data tunggal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.